Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reta SRF Pampahan kelas TPTP 3A dengan NIRM 0104425. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi komunitas perkebunan. Yang pertama, pentingnya pengelolaan stres dan kesehatan mental di lingkungan kerja dan sosial perkebunan. Lingkungan kerja perkebunan memiliki karakteristik tekanan yang kompleks, mulai dari beban kerja, fisik, jam kerja panjang, hingga ketidakpastian cuaca dan hasil produksi. Jika stres tidak dikelola, maka akan mengakibatkan kelelahan mental, penurunan motivasi, serta gangguan relasi sosial. Pengelolaan kesehatan mental memungkinkan pekerja mengembangkan mekanisme coping yang adaptif, menjaga stabilitas emosi, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, serta harmonis, serta sosial. Yang kedua yaitu konsep teori kognitif dalam menyelesaikan konflik sosial di perkebunan. Teori kognitif menekankan bahwa konflik sosial tidak semata-mata disebabkan oleh situasi objektif, tetapi oleh cara individu memaknai dan menafsirkan situasi tersebut. Di lingkungan perkebunan, perbedaan persepsi, persangka, dan asumsi negatif sering memperbesar konflik. Melalui pendekatan kognitif, individu diharapkan untuk mengenali pola pikir irasional, melakukan refleksi, dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih rasional dan empati. Dengan demikian, konflik dapat dikelola melalui komunikasi yang konstruktif dan pemahaman bersama. Yang ketiga yaitu program untuk meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan komunitas perkebunan. Peningkatan solidaritas dan kesejahteraan memerlukan program yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Program seperti kelompok tani, koperasi, kerja bakti, dan forum musyawarah mendorong partisipasi aktif anggota komunitas. Selain itu, pelatihan keterampilan dan penyuluhan kesehatan mental memperkuat kapasitas individu dan kolektif. Melalui pendekatan partisipatif, komunitas perkebunan mampu membangun rasa saling percaya, tanggung jawab bersama, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan sosial. Tindakan sosial dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi proses kognitif, nilai, sikap, dan pengalaman individu. Faktor eksternal mencakup norma sosial, budaya kerja, kondisi ekonomi, struktur organisasi seperti pengaruh kelompok dan kepemimpinan. Kombinasi faktor-faktor ini membentuk cara individu bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan perkebunan. Yang kelima yaitu dampak perilaku agresi terhadap produktivitas dan kualitas kerja di perkebunan. Perilaku agresi berdampak negatif tidak hanya pada individu tetapi juga pada sistem kerja secara keseluruhan. Agresi menurunkan rasa aman, merusak kepercayaan antar pekerja, dan menghambat kerjasama tim. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan penurunan produktivitas, meningkatnya konflik, serta menurunnya kualitas hasil kerja. Lingkungan kerja yang agresif juga meningkatkan risiko kecelakaan dan kelelahan. Yang keenam yaitu tantangan dan hambatan dalam menerapkan altruisme di lingkungan perkebunan. Altruisme merupakan perilaku menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung. Dalam lingkungan perkebunan, penerapan altruisme menghadapi berbagai tantangan struktural dan psikologis. Tekanan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan membuat individu lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pribadi sehingga mengurangi kecenderungan untuk menolong sesama. Selain itu, beban kerja fisik yang tinggi dan jam kerja panjang menyebabkan kelelahan yang secara kognitif menurunkan empati dan kepekaan sosial. Dari sisi sosial, persaingan antar pekerja dan ketimpangan peran dalam melemahkan rasa kebersamaan, kurangnya keteladanan dari pimpinan serta minimnya penguatan nilai gotong royong juga menjadi hambatan dalam internalisasi perilaku altruistik. Akibatnya, interaksi sosial lebih didominasi kepentingan individual dibandingkan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, penguatan nilai empati, kerjasama, dan solidaritas menjadi kunci dalam menumbuhkan altruisme di komunitas perkebunan. Demikian video ini saya sampaikan sebagai bentuk perbaikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran yang telah saya jalani. Saya menyadari masih terdapat keterbatasan, namun besar harapan saya video ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.